Sferrati Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Sobat Ferrati, ketemu lagi bersama saya, Seldo Bagus Romansyah. Nah, Sobat Ferrati, kali ini kita akan membuat sajian kembali. Nah, kalian sudah bisa lihat kan, saya sudah pakai apron. Artinya kita akan membuat sebuah menu. Dan kali ini, selain membuat salah satu menu, saya juga akan berbagi tips and trick untuk membuat steam dengan mesin FCM 3605. Jadi di sini saya akan berbagi bagaimana caranya men-steam susu menggunakan FCM 3605 supaya hasil steam susunya itu tetap silky dan juga pastinya shining and glossy. Sehingga ketika Sobat Ferrati ingin membuat latte art, hasilnya akan optimal. Langsung saja, kita akan membuat latte dengan FCM 3605. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan membuat sajian menu yaitu cafe latte. Nah, untuk membuat cafe latte ada beberapa bahan yang perlu Sobat Ferrati siapkan. Pertama-tama yang Sobat Ferrati siapkan yang pastinya adalah biji kopi ataupun bubuk kopi. Saya lebih menyarankan menggunakan biji kopi. Kali ini saya akan menggunakan biji kopi dari Koreros dengan house blend 70-30. Jadi 70 Arabica, 30 Robusta. Dengan begitu, hasil sajian akan cenderung lebih manis, asam, dan juga memiliki sedikit body di belakang. Jadi memang untuk cafe latte ini saya memilih menu yang tidak terlalu pahit atau tidak terlalu pekat. Dengan begitu kopi ini bisa dinikmati ketika siang hari, sore hari, atau bahkan malam hari. Karena cafe latte kali ini adalah menu panas, jadi kita tidak perlu menyiapkan es batu. Kita hanya perlu menyiapkan susu fresh milk. Nah, yang saya gunakan ini sebanyak 180 ml. Oke, langsung saja Sobat Ferrati. Untuk membuat espresso, dari biji pastinya kita perlu mengubah biji menjadi bubuk atau ground coffee. Nah, di sini saya menggunakan grinder dari Ferrati Ferro juga, yaitu FGM 800 AC. Nah, FGM 800 AC ini grinder espresso yang kecil namun bisa diandalkan. Yuk, langsung saja kita ambil portafilternya, lalu kita timbang. Oke, dibuat 0. Jika sudah 0, kita ambil portanya, lalu kita mulai menggiling kopinya. Nah, untuk FGM 800 AC ini, Sobat Ferrati perlu menyalakan di bagian sini, sebelah kanan, lalu tinggal menekan pada bagian bawahnya sini. Otomatis bubuk kopi akan keluar. Oke, Sobat Ferrati, di sini saya menggunakan bubuk kopi sebanyak 18 gram. Sobat Ferrati bisa menyesuaikan bubuk kopi sebanyak 18 hingga 20 gram, sehingga hasil espressonya pun bisa maksimal. Oke, jika sudah digiling dan sudah ditimbang dapat 18 gram, bisa kita tamping. Tamping di sini tidak perlu terlalu kencang, tapi juga jangan terlalu lemah. Jika sudah ditamping, peraturan nomor 1 itu tidak boleh digetok supaya hasil di porta tetap padat. Jika Sobat Ferrati ingin membersihkan, bersihkan bagian luarnya untuk bagian kuncinya. Tidak perlu digetok-getok ataupun dipukul-pukul. Jika sudah rata, tandanya kopi ini sudah padat. Jika dibalik seperti ini, tidak akan tumpah. Nah, selain itu, ketika Sobat Ferrati lihat di dalam porta ini seperti ada gerutan. Ketika bubuk kopi ditamping bisa rata sebatas gerutan itu tandanya dosingnya sudah pas. Jika kurang, itu bisa dipastikan Sobat Ferrati dosingnya kurang. Bisa jadi gramasinya kurang dari 18 gram, atau bisa juga bubuk kopi yang dipakai terlalu halus. Jadi ketika Sobat Ferrati tamping, dia akan ambles. Jadi dia terlalu turun. Oke, lanjut. Kita masukkan portafilter ke mesin espressonya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa memulai
untuk ekstraksi kopi. Jangan lupa Sobat Ferrati perlu menyalakan mesin espressonya dan tunggu hingga mesin ready. Syukur-syukur mesin sudah dinyalakan terlebih dahulu, seperti saya ini. Ini mesin sudah saya nyalakan dan sudah saya isi air di bagian water tanknya. Mesin sudah ready. Yang perlu kita siapkan adalah cangkir atau gelas. Oke, kita taruh cangkir di sebelah sini. Untuk mesin ini sudah ada settingan otomatiknya. Jadi di sini saya menggunakan settingan otomatik saja Sobat Ferrati, yaitu selama 24 detik. Jadi setelah 24 detik selesai, espresso akan berhenti diekstraksi. Nah, untuk mendapatkan ekstraksi yang pas, pastinya Sobat Ferrati juga perlu kalibrasi. Mesin ini sudah saya kalibrasi sehingga 24 detik ini sudah menghasilkan espresso yang pas. Nah, sudah jadi Sobat Ferrati untuk espressonya. Dengan cepat kita harus masuk ke mode steam. Jadi kenapa harus buru-buru? Karena mesin ini tidak bisa melakukan proses ekstraksi espresso dan steam secara bersamaan. Jadi ketika espresso sudah selesai, kita langsung masuk ke mode steam. Tekan tombol yang paling ujung kanan. Oke, di sini kita nunggu si heaternya ini panas terlebih dahulu. Ini adalah proses preheating. Jadi sambil menunggu kita bisa membersihkan portafilter dan membuang sisa ampas kopi yang ada di portanya. Oke Sobat Ferrati, ini sudah saya bersihkan dan tepat sekali. Setelah selesai membersihkan, mesin sudah ready. Jadi memang tidak terlalu lama waktunya. Sobat Ferrati sekarang perlu menyiapkan susunya. Jika susu sudah dituang atau disiapkan di milk jug, jangan langsung steam. Tapi ada tips dari saya, yaitu buang dulu sisa air yang ada di steam wan. Caranya bagaimana? Sobat Ferrati bisa ambil gelas, lalu letakkan steam wan dan buka katup steam wan. Buka secara maksimal. Nanti dia akan keluar air. Oke, jika sudah mulai keluar uapnya lebih banyak dibanding airnya, Sobat Ferrati bisa matikan. Nah, bisa dilihat ada air. Ini kurang lebih sekitar 10 hingga 20 mili. Tidak terlalu banyak, tapi ketika ini bercampur dengan susu, ini sangat mempengaruhi hasil dari steamnya. Jadi susu Sobat Ferrati nanti akan bercampur dengan air dan microfoam tidak akan terbentuk. Jadi untuk memulai steam, ada 3 yang harus Sobat Ferrati perhatikan. Yang pertama adalah stretching, yang kedua adalah rolling, dan yang terakhir nanti adalah pouring. Nah, stretching dan rolling itu dilakukan di mesin espresso ini ketika proses steaming. Stretching itu apa sih? Jadi stretching itu proses memasukkan udara ke susu sehingga terbentuk microfoam atau busa. Nah, busa ini yang nantinya akan kita manfaatkan untuk membentuk pola-pola di espresso sehingga menjadi sebuah karya seni atau gambar. Dan sajiannya nanti kita bisa sebut dengan latte art. Nah, jadi stretching ini sangat penting untuk menghasilkan busa atau buih dari susu yang kita steam. Nah, berikutnya adalah rolling. Rolling ini berfungsi untuk membuat si foam atau busa yang tadi kita hasilkan saat proses stretching itu menjadi lebih halus, menjadi lebih mulus. Jadi dengan busa yang halus, mulus, dan juga tidak terlalu tebal, nantinya proses membuat latte art juga semakin mudah. Untuk tips yang kedua adalah ketika stretching ataupun steaming dari susu menggunakan FCM 3605, pastikan posisi lubang atau tip dari steam wan ini posisinya ada di permukaan susu. Dan itu bisa dilakukan dari awal memulai hingga akhir. Nah, walaupun dari awal hingga akhir kita melakukan ibaratnya stretching, tapi rolling juga tetap harus kita perhatikan. Jadi harus posisikan milk jug agak sedikit miring supaya terjadi pusaran. Seperti itu. Berbeda dengan mesin besar, ketika stretching itu di permukaan dan rolling biasanya sedikit ditenggelamkan, namun dengan mesin ini tidak perlu ditenggelamkan. Oke, langsung saja kita lakukan. Ini sudah saya masukkan dan kita buka katupnya secara maksimal. Nah,
Pastikan dia berada di permukaan susu dan ada suara decitan. Cari hingga suara decitannya semakin halus dan dicari posisi hingga dia berpusar. Oke, ini saya sudah dapat. Nah, tinggal ditunggu hingga panas. Di sini ada timer di mesinnya, bisa Sobat Ferrati andalkan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini sudah panas. Foamnya pun juga sudah jadi cantik. Microfoam, benar-benar halus. Dan juga selain itu, terlihat tidak ada makrofoam, tidak ada foam yang terlalu besar. Ini semuanya kecil. Tidak ada yang berbintik ataupun menggelembung terlalu besar. Nah, untuk panasnya sendiri sudah sangat cukup. Kalau Sobat Ferrati tangannya belum terlalu peka dengan tingkat kepanasan susu, yang diperbolehkan panas susu itu adalah 60 hingga 70 derajat. Lebih bagus 60 sampai 62 derajat. Nah, kalau Sobat Ferrati kurang peka bisa pakai alat bantu yaitu termometer. Tapi di sini saya sudah cukup sering membuat latte dan sudah tahu tingkat panasnya, jadi tangan saya sudah peka, jadi saya tidak menggunakan termometer. Oke, ketika sudah gini, langsung segera kita pouring. Kenapa tadi saya getok? Itu untuk lebih menghasilkan foam supaya lebih padat dan juga halus pastinya. Tidak usah terlalu banyak. Nah, jika sudah langsung kita pouring di sini. Oke. Kita penuhkan setengah gelas. Lalu berikutnya lebih dekat untuk mengeluarkan busa. Oke. Oke Sobat Ferrati, ini jadi gambar tulip. Yuk langsung saja kita minum. Gimana sih rasanya kopi latte atau cafe latte dari hasil menggunakan mesin FCM 3605? Wah, sangat nikmat Sobat Ferrati. Jadi latte yang dihasilkan dari mesin ini tidak kalah dengan latte yang dihasilkan dengan mesin besar. Foam susunya tetap smooth, lembut, halus, espressonya sangat berasa, taste note dari biji kopi Corerosnya juga keluar. Tidak akan salah jika Sobat Ferrati ingin memulai usaha kecil ataupun memulai usaha kopi menggunakan mesin FCM 3605. Selain mesinnya bandel, perawatannya mudah, yang pastinya mesin ini juga dibanderol tidak terlalu mahal. Hanya dengan harga 2 jutaan, Sobat Ferrati sudah bisa memiliki mesin ini dan memulai usaha Sobat Ferrati. Tidak perlu ragu, mesin ini bisa dipakai untuk usaha ataupun untuk rumahan. Cuma memang Sobat Ferrati harus memiliki tips and trick khusus supaya hasil foamingnya tetap maksimal. Seperti yang saya buat ini. Kita jangan cuma tahu ngopinya aja. Buat apa beli mesin bagus-bagus ataupun mahal-mahal, tapi cuma tahu cara makainya, tidak tahu cara maintenance-nya. Saya akan memberitahu atau memberi tips cara maintenance atau membersihkan mesin kopi FCM 3605 ini. Yang Sobat Ferrati perlu perhatikan, selain mengisi air saat di awal, Sobat Ferrati juga perlu memperhatikan kebersihan. Nah, di dalam pembelian paket mesin ini, Sobat Ferrati juga akan mendapatkan, nah ini dia, sikat pembersih group head. Ini ada di box atau ada di dalam kemasan ketika Sobat Ferrati membeli mesin ini. Gimana sih cara membersihkannya? Ini ada sikat, digunakan untuk membersihkan bagian posisi kunci dari portafilter. Nah, tadi ketika Sobat Ferrati membuat kopi, mungkin ada saja bubuk yang tertinggal di posisi kunci portafilter. Jika itu terlalu sering dan mengendap di posisi kuncian di group head, itu nanti bisa mempengaruhi mesin Sobat Ferrati. Jadi nanti ketika Sobat Ferrati ingin memasang, portafilter akan keras atau bisa juga menyebabkan korosi dan mudah patah di bagian kuncinya. Jadi Sobat Ferrati harus rutin membersihkannya dengan sikat ini. Caranya gimana? Tinggal disikat saja. Ini kan sikatnya sudah berbentuk seperti ini.
Disikat ke bagian celah-celahnya, dicari celah-celahnya, sesekali ditekan tombol brunya supaya air panasnya keluar. Kita arahkan ke sikatnya sedikit, lalu kita gosok lagi. Nah, masuk ke celah-celahnya, dirasakan, atau Sobat Ferrati juga bisa intip. Oke, jika sudah dirasa tidak ada yang tertinggal lagi, bisa di flash sekali lagi, dikeluarkan air panasnya, dan dimatikan. Oke, yang berikutnya, Sobat Ferrati juga harus melakukan back flush. Gimana sih caranya back flush? Yang pertama, Sobat Ferrati bisa ambil portafilter dan pastikan portafilter sudah bersih. Jika sudah bersih, Sobat Ferrati membutuhkan satu lagi alat. Ini dia. Ini juga nanti ada dalam paket pembelian, jadi jangan dibuang. Bentuknya kecil, karet warnanya hitam. Ini bukan tatakan gelas ataupun tutup gelas, tapi ini alat untuk back flush. Supaya air bisa mengalir, tapi dia balik ke dalam, berarti kita harus membuat si portafilter ini buntu. Nah, dengan alat ini, portafilter akan jadi buntu. Dan air yang harusnya keluar justru akan berbalik masuk, mengalir ke dalam, dan akan dikeluarkan lewat bagian pembuangan bawah mesin dan disalurkan melalui deep tray. Itulah yang disebut dengan back flush. Nah, ini dia descaling powder. Jadi supaya mesin tetap optimal, harus dibersihkan karang-karang tersebut. Kita buka tutupnya. Tadi kan ada sikat. Di ujung sikat ini ada sendoknya, Sobat Ferrati. Ini untuk descaling powder. Sobat Ferrati bisa ambil 1 sendok, lalu dimasukkan ke portafilter yang sudah kita bikin buntu tadi. Diratakan saja, lalu kita masukkan ke dalam mesin. Oke, dipasang portanya, dan kita nyalakan. Ini selama 10 detik aja, Sobat Ferrati. Nah, jika sudah, nyalakan sekali lagi. 10 detik. Di bagian porta itu nanti ada sisa-sisa kotoran. Jika sudah seperti ini, bisa kita buang. Sudah bersih, sudah sangat-sangat bening airnya. Jika sudah, bisa kita ambil si karet back flush-nya, kita letakkan dulu, dan kita flush kembali. Nah, jadi ini bukan back flush lagi, tapi flush. Untuk hanya membersihkan atau membuang sisa dari bubuk descaling powder. Pastikan sudah tidak berbau bahan kimia dan juga sudah bening. Jadi jika memang sudah tidak ada bau dari bahan kimia dan air sudah bening, itu Sobat Ferrati bisa gunakan kembali untuk menyeduh kopi. Saya sarankan sih membersihkan ini setiap kali mau tutup atau ketika mesin ini mau dimatikan. Jadi setelah dibersihkan tidak kotor lagi, tapi bisa disimpan ataupun dipakai untuk esok harinya. Sehingga esok harinya ketika ingin menggunakan, mesin sudah dalam kondisi bersih dan prima pastinya. Oke, saya mau lanjut ngopi dulu. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ferrati Vero Indonesia supaya Sobat Ferrati bisa mendapatkan informasi seputar mesin kopi, menu-menu sajian, dan juga tips and trik terkait membuat kopi yang enak ala Ferrati Vero. Oke, saya Seldo Bagus Romansyah. Mau lanjut ngopi dulu.